Baiklah, kita memulai yang pertama, pembahasannya adalah Al-Qari'atu mal-Qari'atu. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Kenapa kami menggabungkan dua ayat ini dalam satu pembahasan? Jumlah atau kalimat yang sempurna itu bisa berupa jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'il, dan juga ada jumlah ismiyah, kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Jumlah ismiyah adalah ada dua komponen utama, di mana ada mubtada sebagai sebuah awalan dan juga khobar sebagai sebuah mutimul jumlah atau yang menyempurnakan jumlah, sehingga informasi yang diberikan menjadi lengkap dan yang membaca atau yang mendengarnya menjadi terdiam karena paham. Inilah alasan kami membaca dua ayat ini dalam satu pembahasan, karena konstruksi kalimat yang dibangun adalah Al-Qari'atu, ayat pertama, sebagai mubtada, sedangkan mal-Qari'atu sebagai khobar. Jadi Al-Qari'atu, hari kiamat. Al-Qari'ah secara bahasa mengetuk, menggedor atau mengguncangkan. Dalam hal ini artinya diterjemahkan dengan kiamat. Kemudian yang kedua ini juga khobarnya ghairu mufrad. Dia bukan satu kata yang utuh, tetapi ada susunan beberapa kalimat atau kata. Di sini khobarnya ghairu mufrad terdiri dari beberapa kata. Al-Qari'atu, ini artinya hari kiamat. Secara bahasa artinya mengetuk, menggedor, menggemparkan. Dalam hal ini tentu saja sesuatu yang mengerikan. Suara-suara yang penuh dengan histeris dan sebagainya. Inilah fenomena hari kiamat. Al-Qari'atu, ini ada alif lam di awal menunjukkan ini sebuah isim yang ma'rifat, isim yang tertentu, yang sudah khusus, jatuh di awal kalimat. Kemudian tanda akhirnya di sini ada dhamma, menunjukkan bahwa kita bisa menyampaikan inilah mubtada, sebuah awalan, isim atau kata benda makrifat jatuh di awal kalimat. Dia sebagai mubtada yang marfu, tanda rofa'nya adalah dhammah, marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun. Dhammah yang secara zahir terlihat di situ. Jadi Al-Qari'atu, hari kiamat ini kita sebut sebagai mubtada atau awalan. Berikutnya adalah mal-Qari'atu. Ayat yang kedua ini masuk sebagai khobar atau mutimul jumlah atau penjelas. Bentuknya ghairu mufrad atau bukan kata yang tunggal, tetapi terdiri dari beberapa kata. Yang pertama, ma. Ma ini adalah isim istifham, sebuah kata tanya yang dia mabni ala sukun, tetapnya atas sukun, fi mahalli raf'in, mahalnya adalah rafa, dia sebagai mubtada. Khobarnya ghairu mufrad, bentuknya adalah jumlah ismiyah. Jadi khobar bisa mufrad, bisa ghairu mufrad. Dia bisa satu kata atau tumpukan kata. Susunan kata ini berupa jumlah ismiyah, di mana ma sebagai mubtada. Jadi isim istifham mabni ala sukun fi mahalli raf'in, mahalnya adalah rafa karena dia mabni, isim istifham itu mabni. Sedangkan al-qari'atu khobarnya mubtada dari ma ini. Selain mubtada, khobar juga masuk dalam marfu'atul asma, isim-isim yang marfu, dan khobar di sini tanda rofa'nya adalah dhammah dhahirah fi akhirih. Jadi mal qari'ah, apakah hari kiamat itu sebagai khobar. Ini jumlah ismiyah ini sebagai khobar terhadap al qari'ah,
di ayat yang pertama. Sekali lagi, fi mahalli raf'ain, mahalnya adalah rofa ya, mal qari'ah, ini mahalnya adalah rofa sebagai khobar mubtada yang awalan ini al qari'ah di ayat pertama. Jumlah berikutnya yang kita bahas adalah wa ma adraka mal qari'atu. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Di sini juga pembahasannya hampir mirip-mirip. Jadi konstruksi kalimat yang dibangun sama bahwa kita sedang berbicara tentang jumlah ismiyah. Di sini ada wawu athof, maka jumlah ismiyahnya polanya sama seperti sebelumnya bahwa mubtada bentuknya ma ini sebagai isim istifham, sedangkan khobarnya berbentuk jumlah. Jumlahnya ini jumlah fi'liyah. Jadi mubtadanya mufrad, ya mufrad itu artinya tunggal, susunan katanya maksudnya satu. Sedangkan khobarnya ghairu mufrad, ya bukan tunggal. Jadi itu ada adro, ada ka, ada ma, ada al-qari'ah, ya setidaknya ada 4. Di sini bentuknya khobarnya sekali lagi berbentuk jumlah fi'liyah. Ketika berbicara konstruksi kalimat jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Dalam hal ini khobar berbentuk ghairu mufrad, isinya adalah jumlah fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah ini sebagai khobarnya mubtada dari ma ini. Ketika berbicara tentang jumlah fi'liyah, maka kita berbicara tentang fi'il, fa'il. Ini ada adro, tentu bicara fi'il, fa'il. Ka ini maf'ul bih yang pertama, mal qari'ah sebagai maf'ul bih yang kedua. Wa ma adraka mal qari'atu. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Mari kita bahas satu-satu. Wa ma dan apakah. Al wawu ini sebagai huruf athof. Tentu kita berbicara tentang tawabi, dalam hal ini diwakili oleh huruf athof. Sebagai huruf dia mabni alal fathi, dia tetapnya atas fathah dibaca wa, jadi dia akan tetap wa, tidak menjadi wi atau wu karena dia wawu athof. Sedangkan ma dia adalah isim istifham, dia adalah kata tanya, mabni alas sukuni, tetapnya atas sukun, ya di atas alif ini kan sukun, ya. Fi mahalli raf'ain, mahalnya adalah rofa sebagai mubtada. Ma apakah. Adraka dia telah mengetahui, ya. Adra dia adalah fi'il madhi mabni alal fathi, tetapnya atas fathah yang muqaddarah diperkirakan atas alif, yang di sini alif mamdudah. Mana'a minadzuhuriha li ta'adzur, karena uzur, ya tidak mampu dia menerima harokat. Sedangkan fa'ilnya atau pelakunya di sini dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa. Adra dia telah mengetahui. Adra itu merupakan fi'il madhi di mana fa'il atau pelakunya dhamir mustatir, takdirnya huwa, dan al-kaf di sini sebagai maf'ul bih awal atau maf'ul bih yang pertama. Al-kaf dhamir mutasil, isim dhamir yang bersambung, mabni alal fathi, tetapnya atas fathah, fi mahalli nasbin, mahalnya adalah nasab sebagai maf'ul bih yang pertama. Ini artinya kamu. Mal qari'atu, apakah hari kiamat itu? Ini adalah susunan jumlah ismiyah di mana ma adalah isim istifham, mabni ala sukun, tetapnya atas sukun, fi mahalli raf'ain, mahalnya adalah rofa sebagai mubtada, dan al qari'ah sebagai khobar yang marfu'un, yang marfu', wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Tanda rofanya adalah dhamah di bagian akhirnya sebagai khobar.
dan susunan jumlah ismiyah ini kita maknai sebagai maf'ul bih yang kedua. Dia sebagai objek yang kedua dari pertanyaan adra. Apakah kamu tahu apa? Tahu hari kiamat itu. Nah, itu sebuah pertanyaan yang kemudian tentu saja di bagian akhir ini dikategorikan sebagai maf'ul bi fi mahalli nasbin, mahalnya adalah nasab karena dia sebagai maf'ul bi. Dalam hal ini objek yang kedua. Berikutnya adalah yauma yakunun nasu kal farashil mabathuthi. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Semacam binatang-binatang kecil yang bertebaran gitu ya. Ketika terjadi hari kiamat. Di sini ada fenomena yauma yang tentu saja kita sedang berbicara tentang dzaraf. Kata keterangan waktu, yauma. Maka kita juga belajar lagi konstruksi kalimat yang dibentuk dari kalimat ini ada dzaraf, kata keterangan. Yauma, kata keterangan waktu. Biasanya setelah dzaraf tentu di belakangnya kita pahami sebagai mudhofun ilaih. Yauma, pada hari apa? Itu kalimat belum sempurna. Maka di sini membutuhkan mudhofun ilaih untuk mengetahui apa yang dimaksud pada hari itu. Di sini dzaraf, yaumanya kita maknai sebagai dzaraf dan belakangnya sebagai mudhofun ilaih yang tentu saja ketika berbicara tentang syibhul jumlah dalam hal ini dzaraf, susunan dzaraf dan mudhofun ilaih ini, maka kita akan berbicara tentang fenomena muta'alliqan ya. Muta'alliq dia bergantung, dia masih menggantung dan dia memiliki keterkaitan makna dengan sesuatu ataukah dengan apakah dengan fi'il ataukah dengan apapun ya. Tetapi secara konstruksi kalimatnya ketika ada dzaraf maka ada mudhofun ilaih di belakangnya. Di sini kita bisa lihat konstruksi kalimat yang dibangun. Mudhofun ilaihnya berupa jumlah ismiyah yang dimasuki oleh amil nasih ya. Amil nasih, faktor-faktor yang merusak, faktor-faktor yang masuk ke dalam jumlah ismiyah. Dalam hal ini kana wa akhwatuha ya. Kana dan saudara-saudaranya yang spesifik di sini disebut yakunu. Bentuknya terlihat sekilas sebagai fi'il mudhari'. Sekali lagi mudhofun ilaihnya berupa jumlah ismiyah yang dimasuki amil nasih. Dalam hal ini yakunu sebagai fi'il naqis yang kurang. An-nasu dimaknai sebagai isimnya dari yakunu. Kemudian kal-farashi ini susunan jar majrur yang dia muta'alliq memiliki keterkaitan makna dengan khobarnya yakunu. Isimnya inna itu adalah marfu, kalau khobarnya kana tentu dimaknai di situ ya karena ini susunan jar majrur tentu fi mahalnya saja, sedangkan al-mabathuthi sebagai sifatnya kal farashi. Yauma yakunun nasu kal farashil mabathuthi, pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Mari kita satu persatu ya. Yauma, pada hari itu. Kata keterangan, dzarafnya dzaraf zaman, tentu saja mansub, tanda nasabnya wa alamatu nasbihil al-fathatu. Di sini fathatu dhahirah ya, di sini jelas, di sini ada fathah menunjukkan dia sebagai dzaraf zaman. Kemudian yakunun nasu, ada manusia. Yakunu kan sejatinya tidak bisa diterjemahkan secara letterleks ya, tetapi boleh dikatakan ada, yang ada dalam hal ini manusia. Yakunu kita paham ini adalah fi'il mudhari' yang naqis, yang kurang, marfu'un dia rofa karena di sini alamat atau tanda rofanya adalah dhammah di bagian akhirnya.
Sedangkan an-nasu tentu merupakan isimnya yakunu yang marfu, karena isimnya kana dalam hal ini yakunu itu masuk dalam marfu'atul asma. Jadi di sini terlihat tanda rofa'nya adalah dhammah. Tanda rofa'nya wa alamatu raf'ihi adz-dhammatun. Adz-dhammatu ya, di sini dhammah alamat rofa'nya. Ada manusia. Khobarnya yakunu di sini terdiri dari syibhul jumlah berupa ada huruf jar dan juga ada isim yang majrur karena didahului oleh huruf jar itu, di mana al-kaf artinya seperti. Kaf itu artinya seperti, ka huruf tasbih. Dia juga merupakan bisa dimaknai sebagai huruf jar dan dia sebagai huruf tasbih yang menyerupakan. Di sini dia adalah huruf jar dan dia adalah tetapnya atas fathah di sana. Sedangkan al-farashi artinya anak anai itu merupakan isim yang majrur karena didahului oleh ka, sehingga tanda jarnya adalah wa alamatu jarrihi kasratu. Alamat jarnya adalah kasroh ya, di sini kal farashi seperti anai-anai. Syibhul jumlah di sini susunan jar majrur ini fi mahalli nasbin, mahalnya adalah nasab sebagai khobarnya yakunu ya. Amalan kana dan saudara-saudaranya itu kan adalah merofakan isimnya dan menasobkan khobarnya. Tapi di sini terdiri dari susunan jar majrur sehingga mahalnya saja fi mahalli nasbin sebagai khobarnya yakunu seperti anai-anai. Al-mabathuthi yang berterbaran. Ini kita sedang berbicara tentang naat man'ut, sifat mausuf. Tadi kan disampaikan sudah jelas bahwa kal farashi tanda akhirnya adalah kasroh, maka al mabathuthi dia tabi, dia ngikut dengan kal farashi. Ini sebagai sifat naat terhadap kal farashi. Seperti anai-anai yang berterbaran. Nah, kalimat yang terakhir adalah wa takunul jibalu kal'ainil manfushi. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Terasa begitu ringan ya, seolah-olah seperti bulu. Di sini juga sama, ada wawu athof. Dan kita juga berbicara tentang sama seperti yakunun nasu kal farashil mabthuth. Ini fenomena jumlah ismiyah, jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim, awalnya adalah al-jibalu sebagai mubtada'nya, kal aihni sebagai khobarnya, kemudian dimasuki oleh takunu ya. Kalau tadi yakunu, kenapa kemudian dia pakainya huruf mudhari'ah ya? Tentu terkait dengan fa'il atau pelakunya yaitu an-nasu. Sedangkan di sini kenapa menggunakan huruf mudhari'ahnya berupa ta? Takunu karena berkaitan dengan isimnya, boleh dikatakan terkait dengan fa'il atau pelakunya ya di situ. Meskipun kita sedang berbicara fi'il nakis, maka berkaitan dengan isimnya. Ya, di sini wa takunul jibalu kal ainil manfusi, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Sekali lagi ini fenomena masuknya fi'il nakis, boleh dikatakan masuknya amil nasih ke dalam jumlah ismiyah, di mana takunu kita tahu ini adalah fi'il naqis, kemudian al-jibalu sebagai isimnya, kal ihni sebagai khobarnya ya, muta'alik dia muta'alikon sebagai khobarnya dari takunu, dan al-manfusi sama seperti pembahasan al-mabthuthi dia sebagai sifatnya. Intinya ini adalah jumlah ismiyah yang dimasuki amil nasih.
polanya hampir mirip sama ketika berbicara yakunun nasu kal farashil mabthuthi dengan takunul jibalu kal ihnil manfusi. Yakunu dengan takunu fi'il mudhari yang nakis, an-nasu dengan al-jibalu sebagai isimnya dari takunu, kal farashi dan kal ihni itu juga sama, syibhul jumlah, susunan jar majrur, dia muta'alik dengan khobarnya dari amil nasi itu sendiri, dan al-mabathuthi polanya sama dengan al-manfushi yang dimana al-mabathuthi ya pakai sa, mabathuthi dengan al-manfushi, mangfushi ya, pakai shin di sini juga sebagai sifatnya. Jadi polanya sama ya ketika membahas takunul jibalu kal'aihnil manfushi. Itu sama pembahasannya dengan yakunun nasu kal farashil mabthuthi dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Baiklah, secara sekilas di ayat pertama, pembahasan pertama di surat Al-Qari'ah, maka bisa sampaikan al-qari'atu mal-qari'atu. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-qari'atu. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuthi. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Wa takunul jibalu kal aihnil manfusi. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menemui fenomena kengerian di hari kiamat.